Shalom. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, meninggikan nama Yesus, sebab Dia adalah Allah yang baik, Dia penuh rahmat, kasih setia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami akan beribadah, jamah setiap kami ya Tuhan. Kami mau, kami yang datang ini tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh jawaban, kami beroleh sukacita, kami beroleh damai dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini
jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Lebih sungguh dari hati saudara katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Kau hadir di tempat ini Tuhan, kami sanjung Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu.
yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan oh terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan haleluya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan oh terjadi di sini. Oralaya syukiralaya ralaya ramashikaralaya ralaya ralaya ramase. Ya ralaya ralamashikiralaya ralaya ramase. Oh ya naralaya ralaya ralabaso. Kiralaya ralamashikiralaya ralaya ralase. Kiralaya naralabaso. Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
puji dan sembah. Ya Tuhan, kami mau memuji, meninggikan, bersorak-sorai lebih lagi pada Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Mari kita bersemangat memuji, meninggikan namanya. Haleluya. Kita masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan kami, pencipta segalanya. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, oh semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. Oh, shout for the Lord is good, hallelujah. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord, amen. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara? Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Lord you are good.
Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat-sangat baik Bapa. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terlebih bila mana hari ini kami boleh memberikan persembahan buah perpuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan biarkanlah kami memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my song will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Engkau memanggil kami Tuhan, maka kami merespon dan kami tidak akan kembali ke jalan lama kami. Tetapi kami mau maju terus bersama Yesus.
Pagi ini Allah Roh Kudus berbicaralah untuk panggilan kami masing-masing. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu, baik yang di rumah maupun di gereja, supaya mereka tahu bahwa mereka harus memfollow Jesus. Amen. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Tema bulan ini adalah follow me, ya, bukan follow you, tapi follow me. Jadi konsep pemuritan yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya adalah bukan sekedar memanggil para murid untuk menjadi penjala manusia, tetapi mereka memanggil untuk menjadi penjala manusia. Jadi ada perbedaan ya. Bukan sekedar memanggil untuk menjala manusia, tetapi ia memanggil mereka, saudara dan saya, untuk menjadi penjala manusia. Maksudnya kita tidak hanya melihat saja atau melakukan dengan sekedarnya, tetapi dengan sungguh-sungguh hati dan kita menjadi penjala manusia. Salami kanan kirimu, katakan, aku menjadi penjala manusia. Jadi menjadi penjala manusia adalah merupakan gaya hidup sehari-hari. Bukan kalau di gereja saja atau di KPK, tetapi gaya hidup kita sehari-hari. Baik itu dengan tetangga kita, baik itu di pekerjaan kita, baik dimanapun Tuhan utus kita, maka gaya hidup kita adalah untuk menjala manusia. Artinya apa? Untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, saudaraku ya. Lukas menulis ya, bahwa tentang Yesus dari Nazaret. Yuk kita baca aja ya, Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Jadi saudara itu berjalan ya, berkeliling sambil berbuat baik. Jadi kalau hari-hari ini saudara tidak berbuat baik, ayo dirubah. Mulailah berbuat baik. Dan sembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Hari-hari ini nih meningkat orang-orang dengan gangguan mental ya. Banyak orang depresi. Banyak orang terganggu pikirannya. Mereka ditekan oleh keadaan rumah tangga, keluarga, terutama di bidang perekonomian ya. Setelah beberapa tahun kita ngalami pandemi, diharapkan setelah pandemi berlalu ekonomi membaik ya. Tetapi ternyata nggak bisa ya. Masih ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan. Ekonomi ini belum 100% pulih, tetapi justru mengalami kemerosotan. Lah ini ujian kedua ya. Kalau saya katakan ujian pertama itu ujian kesehatan ya. Orang-orang di gereja ini sudah lulus ya. Hanya ada beberapa orang yang tewas ya, tidak banyak. Tetapi Anda yang duduk di sini ini Anda lulus ujian pertama, amin. Nah, tapi naik tingkat. Halo? Naik tingkat artinya apa? Ada ujian-ujian lagi yang lebih berat.
ya. Yang harus saudara pertahankan iman saudara, ya. Sehat saja tidak cukup. Ya. Orang-orang dulu, yang penting aku sehat. Enggak COVID, yang penting aku kuat. Enggak COVID, yang penting aku ini bisa jaga protokol kesehatan. It's okay, dan Anda lulus semuanya, ya. Tetapi hari ini kita masuk dalam ujian kedua, yaitu ujian ekonomi, ya. Ini sangat berdampak yang luar biasa, karena semua ngalami akibatnya. Dari anak-anak sampai lansia, ya, ngalamin semuanya. Dan itu tidak mudah, ini ujian tahap kedua. Tetapi jangan takut. Kita lihat orang-orang yang memfollow Jesus. Kita melihat orang-orang yang mengikuti Yesus. Bagaimana kehidupan mereka, ya. Di perjanjian baru tidak seserem yang perjanjian lama, ya, kalau ngikut Yesus itu. Kalau saudara baca kisah Elia dan pemanggilan Elisa untuk mengikuti jejak Elia, wow, keren abis saudara, ya. Memang lain waktu perjanjian baru, Yesus memanggil 12 murid dengan caranya sendiri, berlainan dengan cara-cara Nabi di perjanjian lama itu. Di Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Zaman bien di PL, tidak usah ngomong gitu saudara, ya. Kita lihat 1 Raja-Raja 19. Ini tidak banyak, ayatnya hanya ayat 19 dan 20 serta 21, ya. Elisa terpanggil. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelaliannya. Keren apa enggak ini saudara? Keren. Elisa tentunya telah mendengar apa yang diperbuat Elia. Ya, ia melawan nabi-nabi Baal. Ia dikejar-kejar oleh Isabel. Masih hidup. Ia mengalami kekeringan di tepi sungai Kerit. Masih hidup. Dipelihara oleh burung gagak, saudara. Kemudian ia harus mengurapi cucu Yehu untuk menjadi raja. Waktu ia depresi, ya. Ngalami depresi enggak? Ngalami. Ia dikejar-kejar oleh Isabel, ngalami depresi. Tetapi setelah itu apa saja yang diperbuatnya? Luar biasa. Janda Sarfat ketemu Elia, enggak jadi mati saudara. Tetapi minyak dan gandum di dalam buli-bulinya ngalir terus sehingga hidup. Anaknya meninggal, ada Elia, hidup lagi saudara. Elisa tentu sudah mendengar cerita-cerita yang spektakuler seperti ini. Nanti kalau kita pergi ke Yerusalem next year, kok enggak ada amin? Ada patungnya Elia ya.
di kota waktu pertempuran dengan nabi-nabi Baal ini, saudara. Ada itu Elia bawa belatinya, saudara. Jadi ketika Elisa dipanggil oleh Elia tanpa banyak badan tanpa banyak cincong, tanpa oh ya apa ya nanti ya apa ya saya digaji berapa ya, oh no, tidak ada. Elisa ini seorang yang kuat. Bagaimana ia dapat mengendalikan 12 pasang lembu, bukan 12 ekor, 12 pasang itu 24 ekor. Saudara megang lembu 1 ekor aja rasanya diseret lembu itu ya. Ini loh 24 dibajak, membajak di bawah untuk membajak, disetir saudara. Bagaimana kokohnya tangannya, kakinya, luar biasa. Tetapi ia dipanggil. Dan ketika ia menjawab panggilannya itu, ia langsung berlari kepada Elia. Tapi berkata, "Sik ya, aku tak pamit sama orang tuaku. Setelah itu aku ikut engkau." Yo, tapi elingo yo, tadi apa yang telah kuperbuat padamu. Karena apa? Jubahnya dilempar saudara ya. Tanda bahwa pengurapannya diberikan kepada Elisa ya. Kalau saudara mengikut seseorang ya, jangan mengikut karena berkat-berkatnya. Ikutlah karena urapannya, amin. Kalau engkau ikut dengan orang yang dipenuhi urapan Allah, maka itu akan transfer kepadamu. Engkau akan mendapatkan pengurapan itu saudara-saudara. Tetapi kalau engkau hanya mengikut orang atau manusia hanya karena cuan, hanya karena dikasih makan, hanya karena hal-hal fisik, ya memang engkau akan mendapatkan hal-hal fisik, that's it. Berhenti sampai situ. Tetapi ketika seseorang yang penuh pengurapan dari Tuhan, engkau menyertainya, maka engkau bisa menggantikannya. Amin. Demikian juga Elisa. Jadi Elisa mengambil lembu itu, disembelih, dimasak, bajaknya dijadikan kayu api, jadi nol ya, nol, habis. Kemudian dimakan bersama-sama. Sesudah itu ia bersiap lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Garis bawahi benar-benar ya, pelayan. Ia tidak dijadikan wakil, ia tidak dijadikan penguasa, no, dia pelayan. Hari-hari ini banyak perusahaan pilot. Ya apa? Supplier. Dibayar apa enggak ya? Hah? Enggak, orang pilot. Ya disuruh catat aja, dibayar apa enggak? Semoga ya kan. Sik jual aset dhisik. Ya lek payu, lek gak payu, wong disita bank pilot saudara. Terus dibayar nggo apa? Paling ya mohon maaf, terima kasih. Nanti kalau ada berkat baru dikasih. Karyawan, aduh harus banyak doa puasa ya. Rasa-rasane wis soro poso pisan, tambah soro belum tentu ya dapat bayaran saudara-saudara ya. Itu dunia saudara-saudara. Tetapi lihatlah ketika panggilan sorgawi datang. Karyawannya diajak makan loh. Diajak makan saudara. Itu apa ya, bayangan bahwa mereka tercukupkan, tidak ditinggal dengan kepailitan, tetapi ditinggal dengan berkat-berkat yang luar biasa. 24 ekor lembu, ya apa makan nih saudara-saudara. Nek dibikin bakso ya, itu dengkule itu ya, 24 lah kali 2, 48 dengkul saudara-saudara. Ya cukup makan bakso untuk seluruh karyawan mereka. Ini loh bedanya ya, panggilan dunia dan panggilan sorga. Amin. Jadi kalau panggilan sorga itu datang dalam hidupmu, sok kakek alasan. Ojo sik tala, aku ini loh sik kerja belum kawin, aku tak menikmati menikah dulu ya. Tapi segeralah ada lagu kan? Lagunya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan.
Ku jawab ya, ya, ya. Akhirnya Elisa mendapat 2/3 bagian dari rohnya Elia. Karena apa? Ya ikut terus. Jadi pelayan itu ikut terus, nempel terus sampai dia ngomong, biar kiranya urapanmu itu datang padaku ya. Aku pengen 2/3 daripada Romo. Yo angel itu. Angel. Itu angel katanya Elia. Tapi nek kamu lihat aku terangkat ke surga, engkau akan dapatkan itu. Jadi harus gimana? Harus nempel kayak perangko saudara. Enggak kemana-mana, enggak sakar PDW saudara-saudara. Hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, bertobatlah. Amin. Jadi kembali ke perjanjian baru, bagaimana kita melihat Yesus dari Nazaret. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Saudara ini kan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Sudah ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau belum, minta. Ada hamba-hamba Tuhan di sini yang bisa mendoakan saudara, supaya saudara belajar bahasa Roh, belajar dipenuhi Roh Kudus, ya. Bukan belajar bahasa Roh seperti bahasa Inggris, enggak ya. Tapi minta kita tinggal di hadirat Tuhan, kita banyak berdoa, baca firman, mintalah, makan pasti akan dikasih. Kita melihat kehidupan Yesus selama di bumi ini, dia berjalan berkeliling ya. Berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Saya ini merenungkan firman ini ya. Saya pikir-pikir gini ya. Zaman sekarang ini rumah sakit kok tambah canggih-canggih ya. Berarti banyak orang sakit ya. Banyak orang sakit yang enggak mau kesakitan. Benar enggak? Jadi akhirnya ada operasi yang pakai laser, ada yang suntik dengkulnya supaya bisa jalan baik, ada yang diberi titanium, ganjel dengkulnya yang sudah keropos itu, ada obat-obat anti keropos tulang dan sebagainya dan sebagainya. Manusia dengan segala pemikirannya, dengan segala keahliannya mau menyayangi Tuhan. Benar enggak? Amin. Mau menyayangi Tuhan. Salah apa enggak? Enggak salah. Karena apa? Pohon yang baik dan jahat itu sudah dimakan. Jadi tahu, manusia itu tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Pengetahuan dikatakan makin bertambah-tambah di kitab Daniel ya. Tuhanlah sumber hikmat. Itu menguntungkan apa enggak? Menguntungkan manusia, saudara. Dulu kalau seseorang melahirkan dengan cara sesar, waduh wis, itu sudah akhir hayat. Ya. Itu sudah dianggap bencana besar. Itu sudah dianggap nanti mate. Lek gak bibine mate ya ibune sing mate, saudara-saudara. Tetapi sekarang ini orang sesar kayak pergi ke pasar. Halo? Pokok punya jen sakarepe dhewe. Tanggal cantik dipilih 12 jam 12. Ya toh? Seperti itu. 2 atau apa? 23 kan gitu ya. Pokoknya tanggal-tanggal cantik sak karepe dhewe. Nanti dibelah perutnya, ya. Dibelah. Tapi enggak sakit, peringas-peringis. Ada yang pakai bulu mata palsu barang loh. Padahal masuk rumah sakit itu kitekan ini enggak boleh, saudara. Ya. Enggak tahu ini kamu kehabisan darah apa enggak, dek, iki tetap abang ya, dianggap isi urip, enggak tahu nih wis mau dead. Kita kayak dibuset saudara-saudara. Lah kok ada yang eyeshadowan, masang bulu mata cetar membahana, ini loh kate budal mati saudara-saudara, bener gak? Lek Sarah Iris lah mati saudara-saudara, ya. Tapi mereka seperti ke pesta atau enggak, ya. Jadi mbak ketawa ketiwi di video lagi ya tuh. Perbedaan dulu iso mati. Rasa sakit, ndak ono pati rasa. Iso mati tenan.
Dan orang tidak mau itu. Operasi sesar, waduh takut setengah mati amit-amit. Tetapi saat ini lain ya, berangkat pakai high heel, bawa tas bermerek, lipstikan ya toh. Padahal sakjane ndak oleh. Iku bibir biru kademen atau merah pancet padahal kademen ya toh. Jadi ndak ada tanda-tanda kesehatannya. Pakai semua palsu. Ini alese di apa itu? Pakai apa? Ada lubang gitu, kertas pakai lubang terus disemprot pilok ya. Hah? Menurut saya kalau saya dulu bikin itu loh ya, kertas yang di lubang-lubang pakai pattern apa tak ambil no pilok tak semprot gini. Ya toh wajah kan ya bisa gitu, ini diambil no ini loh. Diiris gitu. Jadi nanti dokternya itu gagal fokus. Benar gak? Seandainya kata ndak dikasih tirai gini dokter iso gagal fokus. Delokno ini kok ayu yo. Suwek lah ini saudara. Ndak wetengi. Dan saudara itu loh kulitnya kayak samcan, lapis demi lapis, dan nek dijahit itu bukan sak delan sekali dijahit kayak jahit karung, one by one, you know, satu lapis demi satu lapis dijahit, gitu loh ya kok iso wani ya toh, lek aku ndak wani, gitu loh kok ya iso loh ya, mbek guyang-guyu, habis gitu yang hebatnya lagi 2 hari kemudian sudah tancap gas nyetir mobil, ya ampun Tuhan Yesus gak loro ta ini. Katanya enggak apa-apa ya, waduh. Kemajuan pengobatan, kemajuan ilmu kedokteran, apa itu enggak berkat? Berkat dong, berkat itu. Ya, tetapi ingat, Tuhan ingin kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada ilmu pengetahuan, bukan kepada falsafah, bukan kepada kemandaian manusia, dan sebagainya. Itu semua akan berlalu. Ya, semua akan berlalu. Bagi Yesus kembali lagi menjala manusia. Bagi Yesus menjala manusia bukan sekedar program gereja, bukan sekedar ayo cari jiwa. Tempo hari KPK pernah saya kumpulin ya. Saya kasih batas tempo, ayo 3 bulan cari 1 jiwa. Bukannya tambah jiwa, tambah protol saudara. Nah ini nak program manusia ya. Program manusia itu angel, karena manusia angel tuturane saudara, amin. Terus dituturi sesama manusia, wis enggak bakalan dianggap. Tetapi kalau Tuhan yang ngomong, Elisa melo Elia, ya tetap ikut Elia. 12 murid, Tuhan yang ngomong, follow me, mari ikut aku, akan kujadikan penjala manusia. Jadi deh, 12 itu ae merusut 1 ya, merusut 1, 12 merusut 1 saudara. Nah, gaya hidup yang diimpartasikan oleh Yesus kepada semua muridnya adalah gaya hidup yang sehari-hari. Amin. Dia berbahasa dengan bahasa sehari-hari. Kalau petani ya diajar gaya petani. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam amanat agung, yaitu konsep yang sama terdapat di dalamnya. Apa itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, murid, berarti harus diajar. Kalau murid itu harus diajar, ya, dan baptis. Perintah itu pergi. Ini di shofar itu ada salah ketik ya. Bukan pergola tapi pergilah. Pergilah itu dalam bahasa Yunani artinya apa? As you go, bahasa Inggrisnya. Artinya sambil pergi. Ya. Sambil engkau pergi, beritakan firman. Sambil engkau pergi, beritakanlah kesaksian tentang Tuhan. Sambil engkau pergi, lakukanlah apa yang baik. Kemarin itu Bu Doris bersaksi. Dia itu mengajar SLB ya, di Surabaya. Waktu berangkat naik kereta api kosong saudara, karena jamnya jam 10-an. Tetapi waktu pulang itu jam 5-an, penuh kereta api itu. Dan semua orang banyak yang berdiri.
ketika itu ada seorang perempuan yang hamil. Sebelahnya yang duduk adalah pria muda. Bu Doris ya berdiri, ibu hamil ini ya berdiri, pria muda itu duduk. Kira-kira kalau pria muda itu saudara, apa yang saudara lakukan? Berdiri? Berdiri ya? Ya, terima kasih Pak Sus. Temenan taiku. Nggak duduk ya, temenan ya. Temenan ya wis temenan. Eling ono lho ya. Temenan. Berdiri Pak Susilo itu berdiri. Tapi berhubung ini bukan Pak Susilo. Jadi dia tetap longguh. Duduk manis, cuek. Ya. Terus Bu Doris ini mulai emosi. Dia marahi pria ini. Dia cerita sama saya. Mas, kamu dulu ndak diajar PPKN. Aku dulu yang ndak terima PPKN. Apa sih PPKN itu? PMP dulu itu aku ya. Rasane budi pekerti nek aku dulu zaman sing tambah jadul meneh itu lho. Pelajaran budi pekerti, menghormati orang yang lebih tua, memberi duduk orang yang cacat atau memberi duduk kepada orang yang lemah. Pokoknya yang perlu pertolongan kamu lah lebih kuat, kamu lah iso ngadeg. Akhirnya sungguhan, Bu Doris si muring-muring sama si pria ini. Akhirnya pria ini berdiri dengan apa ya, enggak seneng hati gitu. Akhirnya ya berdiri juga. Akhirnya Bu Doris mempersilahkan ibu hamil ini untuk duduk. Ini berbuat baik. Sementara engkau pergi, lakukan perbuatan baik. Gampang loh sebetulnya ya. Tapi hari ini orang sudah kehilangan kasih. Ya. Orang sudah cuek sama satu sama lainnya. Hanya ego, hanya aku. Sudah tidak bisa memperhatikan satu sama lain. Ini harus diperbaiki. Kalau engkau followernya Yesus, bukan followernya TikTok. Andai kata Yesus lahir pada zaman ini, mungkin dia punya Instagram, mungkin dia juga punya Facebook. Tidak tahu followernya berapa. Kayak emek rolas. Karena imam-imam dan ahli Taurat benci sama dia. Ya, bahkan mereka menyalibkan dia. Bahkan murid-muridnya minggat. Tidak berani dekat-dekat waktu Yesus di atas kayu salib. Hanya mamai. Mungkin followernya terus left. Atau kalau WA left group. Atau diblokir. Ya. Ketika disalib itu langsung memblokir semua, wedi nek dicari tentara Romawi ya, jadi diblok semua KB, bila perlu HP dijegurno got pisan. Takut nanti melok disalib saudara-saudara. Nah, tapi puji Tuhan, Yesus kok lahir 2023 tahun yang lalu, jadi gak ono HP ya. Umpama gitu lebih serem. Nah, maka dari itu as you go, artinya sambil pergi kita beritakan Tuhan. Nggak usah khotbah di tengah-tengah kereta api itu ya. Kamu bisa diturunin dengan diuncalno saudara. Tetapi lakukan yang baik. Ada mak-mak tuwek, mak duduk sini. Nanti turun bawa bawa bangkelan seake-akene. Mari saya bawakan. Nah, ada ndak di sini yang pernah begitu? Bawakan mak-mak yang lagi bawa belanjaan, halo? Ngaku? Gak ada ya? Oh parah kalian ya. Pak Susilo ya? Belanjaan dibawa no ya? Makasih ya Pak ya. Ojo gomole tapi. Hah? Ya, dibalik no ya. Ketika di Korea, itu zamannya mula-mula ya, Roh Kudus, zamannya Pentakosta mula-mula ya. Itu bagaimana caranya cari jiwa? Keluar masuk pintu lift saudara, hati-hati kejepret tapi yo. Dan menemukan mak-mak yang blonjo ya, blonjo itu kan berat-berat. Saya anter no, akhirnya diantarkan sampai
pintu apartemennya. Nah, akhirnya dia tahu kan, iki omae ndek kene. Nah, karena sudah berbuat baik, akhirnya terjadilah komunikasi. Ketika terjadi komunikasi, akhirnya ayo ikut komsel saya. Loh, akhirnya mau karena melihat engkau baik. Tapi jarang orang berbuat baik. Maka dari itu, as you go. Senyampang kamu pergi, senyampang kamu berjalan, berbuatlah baik. Ya. Besok ya jangan sama saya ya, nanti saya lihat gini. Bu Evi tak bawa no, ini pelaku firman, tak pikir gitu, habis khotbah soalnya. Lek ndak dibiarno, ya aku junjung kursi, bahkan junjung meja, bahkan junjung kursi dibiarno. Bertobat ya, amin. Dan Yesus ketika memanggil Simon, ya, Simon Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, Simon langsung diajar oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia sejak hari ia dipanggil. Jadi jangan nunggu gini ya, nanti aku lek wis pensiun, aku baru mau ngikut Yesus. Siapa di sini yang pensiun? Mulai besok Pak Wito iki dikasih kerjaan yo. Ya, dikasih kerjaan Pak Ketua Diaken yang sudah pensiun itu loh. Dikasih kerjaan supaya bisa jadi berkat. Di Sydney saya melihat gereja anak saya dulu. Orang-orang lansia ya. Bu Esther lansia dikasih kerjaan ya. Sudah mbok kayak kerjaan tah? Belum. Apa? Suruh doa. Puji Tuhan. Iya, lansia-lansia mana di sini angkat tangan? Wis berdoa ta? Loh, ini enggak ada yang ngaku lansia loh, Bu. Padahal pagi itu biasanya lansia kan melek pagi terus pergi gereja. Loh, ini tiba yut kabeh, Bu. Ya apa iki sampean? Ini yut, Bu. Pagi. Sekarang berubah. Yut disuruh doa tah? Dikayak kerjaan. Nah iya, yut berdoa loh ya. Nanti lansia apa? Angkat-angkat ya? Hah? Bagaimana? Ajur lansia kongon angkat-angkat. Oh ya, Bu Heti ini punya, sudah lansia Bu Heti ya. Bu. Pemudi ya. Oh. Kok enggak ada yang mau ngaku lansia ya? Enggak ada yang mau ngaku tuwek loh tiba iyo. Berarti orang kan ngomong nanti aku lek lansia aku tak melayani Tuhan. Berarti ini enggak pelayan Tuhan semua ya Bu ya? Pelayan ya? Oh ya, seperti Elisa tadi ya, menjadi pelayannya. Tepuk tangan dulu. Jadi kembali lagi, Simon langsung jadi penjala manusia itu di hari pertama ia dipanggil. Nggak usah nunggu pensiun, nggak usah nunggu menikah dulu, nggak usah tunggu punya cucu dulu, baru ngelayani Tuhan. Tetapi sejak hari pertama kamu dipanggil, engkau harus menjadi penjala manusia. Amin. Pekerjaan memenangkan jiwa itu bukannya sebuah program, saudara. Seringkali gereja-gereja itu, ayo program bulan ini bulan memenangkan jiwa. Enggak. Setiap hari saudara harus menangkan jiwa. Amin. Setiap hari saudara harus berbuat baik. Setiap hari saudara harus mengajar yang baik. Ya. Hari ini saya terkagum-kagum sama cucu saya. Saya 4 tahun lah tidak ketemu mereka ya. Tahu-tahu dia gede kabeh ya. Tahu-tahu si Eva sudah segini, nanti jam kedua dia datang. Yang mau foto bersama, ojo mulai. Yang satu ya segini, ganteng-ganteng, yang cantik-cantik saudara. Lah ini ditemu produser gak mulai nang Sydney. Ya toh, bisa dijadiin bintang iklan saudara. Dan mereka ini luar biasa ya, lucu-lucu. Sampai mbak itu ya terkagum-kagum. Pinter ya, makan itu makan sendiri saudara. Lalu saya kasih mangkok sup. Sengaja saya bikin mangkok, gelas, piring itu model petik. Tahu? Gambar petik ayam itu loh. Sing kayak bakso itu loh saudara ya.
Satu set itu saya beli sama Bu Vikan sama siapa ya? Oh sama Bu Esther ya. Petek kabeh, sak gelas-gelasnya itu petek kabeh saudara-saudara. Ayam ya, chicken. Terus sudah saya taruh, bagus, keren. Terus, do you want chicken soup? Saya katakan begitu. Iku lho soto Pak Sadi. Tak ganti jenenge chicken soup. Oh yes katanya. Tak ambil satu erus itu apa ya? Erus bahasa Inggrisnya apa ya? Sendok gede, big spoon. Lu langsung aja aku lak wedi ini panas sih anya. Lu langsung aja ambil sendok edek lu langsung masuk mulut. Oh, enak katanya. Jadi seperti orang dewasa, ya. Ndak juaji-juaji ke anak-anak gitu. Dek mungkin berapa ya? 5 tahun ya Pak ya? 5 ya, lali paling iki. Kok ambil merem-merem, iya dah, lali. 4 apa 5? 5 rasanya. Hah? 5 tahun. 19 September tadi loh 5 tahun. 5 tahun ya. Terus makan mie. Sudah kayak orang dewasa gitu loh ya saudara-saudara. Iso makan sendiri mamai wis justru ngelayani si Eva yang rodok ngalem-ngalem saudara-saudara. Biasa nek cewek ngalem ya. Tapi nek ini koyo Abo Portugal ya. Abo itu bukan Abo, bukan. Abo itu grandfather, kakek ya, Abu. Seperti itu, lucu lah. Saya lihat, iya ya, enggak ketemu 4 tahun, sudah berubah. Sudah jadi kayak orang dewasa ya, lucu-lucu, mandiri saudara. Pagi-pagi sudah bangun, turun, lihat TV, enggak pakai rame-rame saudara. Bertiga sama papai, Eva sama Jasper sudah nonton apa? Superbook. Lah, saudara nonton Superbook apa enggak? Iya kan? Tuh, ini kita juga nonton, ini Christian channel ini Superbook. Ya, kita di sana juga nonton ini Superbook. Ya kita gereja anak enggak pakai Superbook, Super Mom. Hah? Sing ngajari ku lho, Mom Doris, Joyce, sapa Indah, Big Size kabeh, Super Mom ya toh. Nah, ini Superbook. Jadi akhirnya saya lihat, oh beda ya. Jadi saya juga seneng gitu ya. Seneng karena apa? Mereka tertib, mereka juga lumayan disiplin, mereka juga sudah bisa mandiri ya. Seperti itu, jadi ndak angel ini ngejak anak-anak kayak gini, ndak angel saudara. Dihabiskan, soto Pak Sadinya dihabiskan saudara-saudara. Luar biasa, nanti mereka akan hadir. Nah, jadi kembali lagi ke firman, kita harus mulai menjadi followernya Yesus sejak hari pertama kita dipanggil. Ya, jadilah pengikut Yesus yang setia. Amin. Nah, berapa banyak jiwa yang saudara sudah menangkan bagi Kristus? Oh, dijawab sendiri. Maka tanamkan di hatimu ini ya. Tanamkan supaya apa? Kita bisa membawa keluarga kita kepada Kristus. Sungguh senang ketika anak-anak melihat tayangan-tayangan rohani yang enggak aneh-aneh itu ya. Doraemon dari kantongnya bisa keluar mujizat. Nanti dia paling bikin baju ono kantongnya kayak kanguru ya ketika besar. Tetapi ketika mereka melihat tontonan-tontonan seperti itu, saya percaya urapan Tuhan akan turun. Amin saudara-saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Sejak dini ketika mereka dipanggil. Bahkan si Eva itu sudah baptis loh. Ya. Padahal umurnya tidak ada 10 tahun. Tapi dia sudah punya iman yang teguh kepada Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Jadi pagi hari ini tidak saya perpanjang. Ayo bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau tadi rumah sakit makin canggih, seharusnya makin banyak orang yang kenal Kristus, terjadi kesembuhan ilahi. Amin. Tidak perlu rumah-rumah sakit, karena apa? Hanya dengan berdoa, mengucap syukur, segala penyakit hilang. Amin saudara-saudara. Tetapi hari-hari akhir ini kok malah tambah banyak orang yang pusing karena keadaan. Ayo lulus.
dalam ujian yang kedua ini, tahap kedua ini, ayo lulus. Amin. Supaya lulus apa? Belajar. Kalau enggak belajar ya enggak bisa lulus. Kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab ini loh. Mereka yang berkemenangan di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang penuh dengan peperangan, kekejaman yang hari ini juga terjadi. Ayo kita pelajari kehidupan Kristus. Bagaimana ia harus menderita buat orang lain supaya orang itu diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Saya undang pelayan mimbar, kita akan dilayani perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyadarkan kami bahwa sejak hari pertama kami mengenal Kristus, Engkau sudah memanggil kami untuk memfollow Jesus. Untuk bersama-sama Engkau menjadi penjala jiwa. Kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup menghidupi perkataan-perkataan Tuhan. Kami harus melakukan apa yang baik. Dan kami harus menjadi cerminan bagi Kristus Yesus. Ampuni, ubahkan setiap kami. Kalau kami kaku hati, kalau kami menutup hati. Tetapi biarlah pagi hari ini Roh Kudus yang menguatkan kami, sehingga kami boleh berjalan keliling. Dan selama kami berjalan keliling itu, kami menyembuhkan orang sakit, kami menghiburkan orang susah, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah anggur dan roti ini menyembuhkan kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan para pelayan perjamuan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkatinya. Ya Tuhan Yesus, yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu, Kau jamah kami para pelayan perjamuan, Kau suci kuduskan layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir, Kau jamah, murapi, layakkan mereka jemaat-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang kami terima menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi kutuk bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan ketika Yesus makan bersama murid-muridnya, yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Setelah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, dalam nama Yesus. Cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Katakan cawan, angkat kedua tanganmu, tekankan kepala, mengucap syukurlah pada Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah-sembahlah Dia, Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat-Mu bagi kita semua. Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami bisa melayani Engkau lebih lagi. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau berkati Ibu Gembala, pakai dia lebih lagi dalam melayani Engkau. Berikan dia kesehatan, kekuatan untuk terus dapat melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Yesus. Kau juga sudah jemaat yang ada di tempat ini, Kau sudah memberkati. Baiknya juga ada di rumah juga mengikuti online dari siaran Gereja Allah Baik Mahanaim ini. Kau memberkati. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Pekerjaan-pekerjaan kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang sakit sudah disembuhkan. Bila-bila sudah menyembuhkan kami. Kami tidak sakit, kami sehat, kami kuat untuk kami dapat melayani Engkau, memenangkan jiwa bagi Engkau Yesus. Pakailah kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jadikan kami saluran berkat-Mu.
kami bisa memberkati orang-orang sekitar. Mana Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat, syukur aja bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.